Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita membahas tentang kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibu mau bertanya nih sama kalian semua, apakah ada yang tahu kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib? Ya, Ali bin Abi Thalib ialah saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejak kecil di bawah asuhan Rasulullah, maka beliau sangat dekat dengan Rasulullah dan sebagai salah satu sahabat Rasulullah. Nah, beliau itu putra paman Rasulullah atau yang bernama Abu Thalib dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad dari keturunan Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib dilahirkan pada tahun 599 Masehi dan wafat pada tahun 661 Masehi. Nah, beliau ini satu-satunya manusia yang dilahirkan di bawah naungan Ka'bah. Nah, beliau ini mempunyai nama asli yaitu Haidar, nama pemberian orang tua beliau. Nah, Haidar ini mempunyai arti yaitu pemberani dan disegani. Nah, sebagaimana keluarga beliau yang disegani oleh kaum Quraisy Mekah. Nah, Ali adalah nama pemberian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tinggi. Beliau ini diangkat menjadi Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat, menggantikan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, pada umur 10 tahun, Ali bin Abi Thalib ini adalah orang kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempercayai turunnya wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melabelkan Ali bin Abi Thalib ini bukan radhiyallahu anhu sebagaimana label atau sebutan setelah nama sahabat-sahabat yang lainnya, tetapi khusus sahabat Ali bin Abi Thalib ini dilabelkan karamallahu wajhah. Kenapa karamallahu wajhah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Ali satu-satunya orang yang tidak pernah menyembah berhala walaupun tidak langsung beragama Islam. Lalu Ali berwajah tampan atau bersinar keilmuannya. Nah, dan Ali ini juga tidak pernah membuka aurat. Nah, kecerdasan Ali bin Abi Thalib ini diakui oleh Rasulullah sehingga beliau layak sebagai tempat bertanya sahabat-sahabat lainnya tentang ilmu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang keilmuan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang mana ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman aradal madinah faya tihamin babihi. Artinya, akulah kota ilmu dan Alilah pintunya. Nah, barang siapa yang memasuki kota, hendaklah ia datang melalui pintunya. Nah, hadis ini sanadnya bersambung langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejak keislamannya, Ali menjadi salah satu pengikut Nabi yang sejak awal rela mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya agama Islam dan keselamatan Rasulullah. Misalnya nih, pada hari di mana Nabi berniat hijrah ke Madinah dan sejumlah pembesar Quraisy bersekongkol untuk membunuh Nabi, Ali dengan tulus dan berani menggantikan Nabi di tempat tidurnya. Sementara itu Nabi menyelinap diam-diam keluar rumah bersama Abu Bakar menempuh perjalanan panjang ke kota Yatsrib yang kemudian dikenal dengan Madinah. Nah, saat itu Ali baru berusia 22 tahun. Nah, 3 hari kemudian Ali menyusul Nabi ikut hijrah ke Madinah. Nah, sedangkan dalam masa kepemimpinannya, Ali bin Abi Thalib berjasa dalam mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap membenahi keuangan negara atau baitul mal, memajukan bidang ilmu bahasa, memajukan pembangunan, memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam, dan masih banyak lainnya lagi. Nah, Ali bin Abi Thalib juga dikenal amanah dan bertanggung jawab. Dikisahkan Rasulullah sering menitipkan pesan kepada Ali bin Abi Thalib. Dengan penuh tanggung jawab, Ali menjalankan perintah Rasulullah tersebut. Nah, sifat Ali bin Abi Thalib ini mempunyai sifat khusus, yaitu sederhana dan sangat dekat dengan rakyat kecil. Nah, pada posisinya sebagai seorang khalifah, suatu ketika ia memasuki pasar sendirian tanpa pengawal. Dia mengingatkan kepada para pedagang tentang ketakwaan dan membantu orang di pasar yang membutuhkan pertolongan.
Nah, Ali bin Abi Thalib berdakwah dan menyampaikan firman Allah. Atas kerendahan hatinya ini, Ali dikenal sebagai pemimpin yang cinta rakyat. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan kisah tentang keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib. Sekarang Ibu ada cuplikan video animasi tentang keteladanan Ali bin Abi Thalib. Silakan disimak videonya ya, karena nanti setelah berakhirnya pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian mengenai video ini. Selamat menyaksikan. Ali bin Thalib merupakan menantu Rasulullah karena Ali menikah dengan Fatimah. Beliau mempunyai julukan Haidar yang berarti seekor singa. Ayah dan ibu Ali berasal dari Bani Hashim. Ia merupakan putra dari paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Orang-orang Quraisy semakin hari semakin membenci Rasulullah. Mereka tidak ragu menyakiti bahkan membunuh siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Demi keselamatan para muslimin, Rasulullah menyuruh umatnya untuk hijrah ke Madinah karena mereka akan lebih aman di sana. Pada suatu malam ketika masih gelap gulita, tampak sekelompok orang-orang Quraisy yang membawa pedang dan tombak berkumpul. Mereka sedang mengelilingi suatu rumah yang saat itu ditempati oleh Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Quraisy itu berencana untuk mengepung rumah Nabi Muhammad. Mereka ingin menangkap dan hendak membunuh Rasulullah di rumah itu. Namun mereka masih menunggu perintah dari Abu Jahal yang merupakan salah seorang pemimpin penduduk Mekah yang membenci kaum muslim. Sementara di dalam rumah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk berbaring di tempat tidur dan memakai selimut yang biasanya digunakan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Bakar mempersiapkan cara untuk keluar dari rumah yang sudah dikepung ketat oleh para orang Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan mukjizat yang menyebabkan orang-orang Quraisy itu tiba-tiba mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya bisa keluar dari rumah dengan selamat dan pergi meninggalkan kota Mekkah untuk hijrah ke Madinah. Ketika menjelang pagi, para pasukan Quraisy mulai terbangun keheranan. Abu Jahal yang juga kebingungan dengan segera memerintahkan untuk masuk ke rumah Rasulullah. Ketika sampai di kamar tidur, mereka menjadi sangat bersemangat karena mengira Rasulullah masih tertidur di atas ranjangnya. Mereka kemudian mengelilingi tempat tidur itu sambil membawa pedang yang terhunus. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Hai Muhammad, bangunlah, kami datang untuk membunuhmu." Ali lalu membuka selimutnya. Sontak orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah pun terkejut. "Aku bukanlah Muhammad yang kalian cari," kata Ali kepada para orang-orang Quraisy itu. Abu Jahal yang semakin marah membentak, "Hai Ali, kenapa bukan Muhammad yang tidur di sini? Di mana dia berada?" Ali menjawab dengan santainya, "Aku tidak tahu, semalaman aku hanya tidur di sini." Orang-orang Quraisy yang durhaka itu kecewa karena gagal membunuh utusan Allah. Mereka lalu meninggalkan Ali dan keluar dari rumah Rasulullah dengan tangan hampa. Di Mekah, Ali tinggal selama 3 hari untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Selanjutnya, Ali ikut hijrah ke Madinah dengan berjalan di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Ia juga membawa 2 ekor kambing untuk membantunya membawa barang bawaan sekaligus untuk menghapus jejaknya. Kesimpulan dari video yang telah kalian lihat tadi yaitu Ali bin Abi Thalib ialah orang yang sangat bertanggung jawab dan berani dalam melakukan segala hal. Dan beliau juga merupakan pendiri dari beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Nah, tadi kan Ibu ada bilang kepada kalian bahwasannya ada tugas individu untuk kalian, yaitu sebutkan beberapa contoh keteladanan sikap Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau memberi notes kepada kalian, yaitu jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya.
Nah, maksudnya tetaplah menjadi orang yang bisa terus membanggakan diri sendiri meskipun banyak orang di sekitar kita yang berusaha menjatuhkan kita. Dan terus berusahalah sampai orang itu memandang bahwasannya kita adalah orang yang istimewa. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan dan mungkin penjelasan Ibu kurang dipahami, silahkan bertanya langsung di kolom komentar. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.